Kita satukan hati kita, kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, di mana atas berkat dan rahmat-Mu kami dapat berkumpul di rumah-Mu ini ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai khotbah kami ya Bapa. Kiranya Kau berkatilah khotbah ini ya Bapa. Hadirlah Kau di tempat ini ya Bapa, agar ibadah kami ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan-Mu saja ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu saja ya Bapa. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membawakan khotbah yang bertema hidup dalam kerukunan dan kedamaian, hidup rukun dan damai, dengan ayat Alkitab dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pasti berpikir, apa tujuan dari tema dan ayat Alkitab ini? Tujuannya adalah kita diharapkan mampu memahami perbedaan dan menerima setiap perbedaan antara sesama manusia, sehingga kita dapat membawa dan menciptakan suatu kedamaian dalam kehidupan bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk memperjelas tema kita hari ini, marilah kita buka Alkitab kita dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kejadian 45 ayat 1 sampai 15 diberi judul Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seseorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu, sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangislah pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya itu bercakap-cakap dengan dia. Sekali lagi shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi judul teks
kita adalah Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Yang dimana dalam pembacaan Alkitab kita hari ini ada banyak alasan untuk Yusuf sakit hati kepada saudara-saudaranya. Kita mengetahui Yusuf itu diajak sebagai tukang tidur atau tukang mimpi. Kemudian dimusuhi saudara-saudaranya, dijual lalu dibuang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi sangat wajar kalau kita membaca respon saudara-saudaranya dalam perikop kita hari ini seperti di ayat yang ketiga. Dikatakan, tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Kita semua pasti bertanya, kenapa saudara-saudaranya takut? Karena saudara-saudaranya takut Yusuf sakit hati dan bisa membalas dendam dalam perlakuan-perlakuan saudaranya yang jahat di masa lalu. Tidak ada yang bisa menahan Yusuf jika Yusuf mau memilih untuk membalas dendam. Pada saat itu, kesempatan ada di depan mata. Kedudukan dan kuasa jauh di atas yang dimiliki saudara-saudaranya pada saat itu. Akan tetapi apa yang terjadi? Yusuf tidak melakukan itu semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan dua hal saja untuk menjawab pertanyaan, mengapa Yusuf yang memiliki kesempatan untuk membalas dendam justru memilih untuk mengampuni. Jika kita melihat dari perspektif yang berbeda, ada gambaran jauh yang lebih besar. Jika kita lihat di dalam Kejadian 45 ayat 7 sampai 8, dikatakan, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa Firaun dan tuan atas seluruh istana dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya setiap dari kita memang harus memilih atau melihat peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita dari perspektif yang mana. Contoh seperti ketika kita mau melihat gelas dan menyebut itu setengah isi atau setengah kosong, bisa. Mau melihat mawar berduri atau bunga mawarnya, bisa juga. Maka dari itu, beranilah untuk mengambil keputusan dan untuk memilih yang menguatkan diri, yang memulihkan diri, yang mendamaikan diri, memilih untuk mempercayai Tuhan ketimbang hanya mengambil kesimpulan sesaat yang justru membuat kita semakin sakit hati. Berdamai dengan diri sendiri. Hanya orang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri yang bisa mengajak atau meyakinkan orang lain yang ada di sekitar kehidupan mereka untuk bisa melakukan hal yang sama, yaitu berdamai dengan dirinya sendiri. Jika kita melihat di dalam Kejadian 45 ayat 5, dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kita mengira bahwa persoalan yang terjadi dalam diri saudara-saudara Yusuf selesai setelah Yusuf berkata di ayat yang kelima itu. Akan tetapi semua itu salah. Jika kita lihat lagi di Kejadian 50 ayat 20, dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dibutuhkan dua kali penegasan dari Yusuf bahwa dia sudah benar-benar berdamai dengan masa lalunya yang pernah disakiti sehingga Yusuf mengampuni. Kita melihat Kejadian 45, kita bisa melihatnya itu di Kejadian 45 ayat yang ketiga dan keempat, yang dimana dikatakan, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Di situ sudah sekali Yusuf mengatakan bahwa dialah Yusuf. Di ayat keempat, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf. Ternyata bagi kakak-kakak Yusuf, berdamai dengan diri sendiri memang tidak selalu baik, tidak selalu mudah.
Bahkan bagi kita semua juga berdamai dengan diri sendiri kurasa juga tidak mudah. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingin mengatakan, hanya orang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri yang bisa mengajak atau meyakinkan orang lain yang ada di sekitar kehidupan mereka untuk bisa melakukan hal yang sama, berdamai dengan diri sendiri. Untuk itu saya mengajak, marilah kita berdamai dengan diri kita terlebih dahulu agar kita dapat mengajak atau meyakinkan orang lain. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita Yusuf adalah seperti Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, begitu juga Yesus mengampuni kita orang yang berdosa jika kita mau datang kepadanya. Di Kolose 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap orang lain, dan ampunlah seseorang akan yang lain apabila yang seseorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beginilah khotbah hari ini. Jika kita bersama Kristus, kita bisa mengampuni dan membawa damai kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur padamu ya Bapa, di mana atas berkat-Mu kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kiranya apa yang kami dengarkan hari ini ya Bapa bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Jadikanlah kami seperti Yusuf ya Bapa, yang bisa mengampuni saudara-saudara kami Bapa. Bapa, ampuni segala dosa kami Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur kepada-Mu saja ya Bapa. Amin.